Oke, ini kami pakai soalnya ahli program yang tahun 2018-2019. Jadi kita ke PG-nya dulu, kita ambil PG yang berhubungan sama pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Ini nomor 3. Nah, di nomor 3 ini, bentuk distribusi data merupakan bagian dari konsep utama yang harus diperhatikan dalam berpikir secara statistik, khususnya dalam hal konteks data, sumber, metode, analisis, implikasi. Berarti jawabannya itu adalah analisis data. Kenapa aku milih analisis data? Karena seperti yang kita tahu kan grafik kan dipakai untuk mengambil keputusan. Nah, dari mana kita bisa ambil keputusan? Ya, pertama itu dari bentuk grafik tersebut. Misalnya seperti yang dijelaskan oleh si Jaki tadi, yang bentuk histogram normal, itu kan ada bentuk bel kan. Nah, itu kita bisa tahu kalau misalnya data yang paling tengah itu adalah memiliki frekuensi paling banyak. Nah, jadi karena bentuk histogram seperti bel, nah kita bisa tahu kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari grafik tersebut. Makanya aku bisa bilang kalau jawaban itu adalah analisis data. Kemudian nomor 3 udah selesai, nomor 4 itu belum ada. Nah, nomor 5. Suatu perlakuan dikatakan signifikan secara statistik jika peluang terjadinya itu B, sangat kecil. Alasan kenapa aku ambil jawabannya B itu adalah karena nomor 5 itu ada istilahnya. Istilahnya itu adalah statistik significance. Nah, arti dari statistical significance ini adalah hasil yang tercapai di dalam studi itu ketika kita mendapatkan hasil yang sangat kecil yang terjadi di sini tuh Inggrisnya itu statistical significance is achieved in a study when we get a result that is very unlikely to occur by chance. Berarti kalau di Indonesia kan itu ketika hasilnya itu sangat kecil atau sangat tidak sangat kecil atau kemungkinan terjadinya itu sangat kecil. Itu intinya dari statistical significance. Jadi dikaji pun juga berkata demikian. Jadi nomor 5 ini jawabannya sangat kecil, B. Kemudian nomor 7. Suatu survei dilakukan untuk mengetahui besaran pengeluaran rumah tangga. Pemilihan responden dilakukan berdasarkan nomor rumah untuk setiap kelipatan 3 dari nomor rumah 1. Sampling dalam survei tersebut menggunakan metode yang pertama A. A itu nggak mungkin, karena simple random sampling itu kita cuma ngambil secara asal. Ngepick orang secara asal. Kemudian yang B itu cluster sampling itu kita mengelompokkan subjeknya. Misalnya di misalnya di Pulau Jawa. Terus kita bagi lagi. Pulau Jawa itu kan ada Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian ada DKI Jakarta dan sebagainya. Kan itu kan ada berbagai daerah ya di Pulau Jawa itu ya. Nah, daerah itu dijadikan sebagai klaster. Kita bagi lagi untuk mendapatkan data yang lebih baik lagi. Data yang kita inginkan. Nah, itu cluster sampling. Kemudian stratified random sampling. Ini maksudnya itu kita pertama membagi
maaf, misalnya kita ambil satu daerah nih. Satu daerah ini kan ada cowok dan cewek. Nah, pertama itu kita bagi dulu menjadi kita pisahkan dulu orangnya. Mana yang cewek, mana yang cowok. Kita pisahkan. Kemudian setelah kita pisahkan, baru kita ambil sampelnya. Dari cewek siapa aja sih kita ambil, kemudian dari cowok siapa aja kita ambil, gitu. Jadi stratified itu kayak membagi ke kelompok yang sama, lalu mengambil sampelnya. Kemudian yang systematic sampling ini adalah teknik pengambilan sampling dengan cara mengambil sampel dari populasi itu dengan memakai rumus. Kan kok random kan kita cuma asal-asal aja ya, asal ambil sampel. Dari populasi itu mana sih yang kita ambil sampelnya, kita ambil acak gitu. Asal atau acak. Tapi kalau sistematik ini kita ada aturannya, aturan pengambilan sampelnya. Dan ini itu adalah jawaban dari nomor 7. Karena setiap kelipatan 3 dari nomor rumah 1. Itu kan sudah menjadi sebuah aturan untuk mengambil sampelnya. Gitu. Kemudian yang E ini adalah convenience sampling. Itu maksudnya kita maksudnya kita ambil sampel itu dari orang terdekat aja atau orang yang kita kenal. Intinya itu convenience sampling ini itu bagaimana cara kita mendapatkan data dengan cara yang mudah tanpa mengeluarkan biaya yang banyak gitu. Ya, misalnya kita mengambil sampel, kita ambil teman kita aja dulu, teman kita, kemudian orang kita kenal, salah satu kelas, teman sekelas, teman sekolah gitu. Nah, untuk mempermudah pengambilan datanya saja, itu convenience sampling. Kemudian nomor 9 ini, kegiatan meringkas, menata, mengatur, dan mengorganisir data sehingga mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan dengan data disebut yang pertama A, statistik deskriptif. Itu maksudnya statistik yang digunakan untuk menganalisa dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan data seadanya saja. Jadi data yang udah ada itu kita langsung simpulkan, kita gambarkan gitu. Itu statistik deskriptif. Kemudian penyajian data. Nah, ini adalah jawaban dari nomor 9. Kan sehingga mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan dengan data. Berarti kan kita harus menyusun datanya dulu. Bagaimana baiknya data itu disajikan kepada para pihak yang berkepentingan supaya bisa dimengerti. Gitu. Kemudian statistik induktif itu sama artinya itu dengan statistika inferensial. Jadi arti dari kedua statistik ini itu adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan diberlakukan untuk populasi. Misalnya populasinya ada 100. Kita ambil sampelnya itu 10 orang dengan cara simple random sampling misalnya. Nah, jawaban atau hasil dari ke 10 orang ini itu kita akan berlakukan ke satu populasi. Jadi 10 orang ini mewakili 100 orang. Nah, itu maksudnya dari statistik induktif atau inferensial. Sedangkan statistika probabilities ini saya belum mencarinya. Nanti kalau misalnya saya dapat, akan saya kirimkan ke grup WA. Kemudian yang terakhir itu penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh dana desa terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Data diambil dari 300 di seluruh daerah di Indonesia dalam satu waktu. Ini studi untuk penelitian tersebut berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu pengumpulan data adalah yang pasti data primer itu kan nggak masuk ya, karena itu berdasarkan pengumpulan data. Kemudian untuk data panel, prospektif dan retrospektif ini saya belum mencari. Jadi yang pasti jawabannya adalah cross seksional. Cross seksional ini maksudnya kita mengambil data itu satu kali gitu. Kan di Indonesia kan ada terbagi 3 waktu ya. Nah, pada saat kita ambil mengirimkan misalnya kuesioner gitu, itu langsung ke 300 ini.
yang tersebar di Indonesia. Otomatis kan ada yang masuk daerah WIP, WITA, WIT. Nah, itu langsung disebarkan dalam satu waktu dan mendapatkan hasil dalam satu waktu juga. Nah, itu adalah cross sectional. Bisa juga cross sectional ini dipakai untuk data yang sangat banyak dan memiliki variabel yang banyak. Jadi itu yang saya dapat itu cross sectional itu adalah jenis metode penelitian dengan dataset yang ekstensif untuk melihat banyak kasus dan menghubungkan antar variabel. Variabel sini itu ada lebih dari 2. Itu ada banyak variabel yang bisa dihubungkan di dalam data itu. Kemudian juga cross sectional ini itu misalnya kita dapat misalnya kita dapat data nih, udah dapat hasil. Nah, kita masih perlu data dukungan, data yang mendukung hasil yang kita dapatkan tadi. Nah, datanya itu bisa diambil dari data-data yang sudah diambil sebelumnya. Kan berarti kan kita memakai data, maksudnya kita berarti kan memakai data lebih dari satu ya. Pertama satu dari yang kita hasilkan, satu lagi dari milik orang lain atau yang sudah dihasilkan sebelumnya. Nah, itu juga bisa dibilang sebagai cross sectional gitu. Itu untuk PG udah selesai. Kemudian di esainya itu saya ngambil soal nomor 3. Teman-teman bisa buka soalnya karena saya mau pindah share ke Excel. Soal nomor 3. Dan itu aku cuma ngambil bagian A-nya saja. Frekuensi kumulatif, nilai tengah, dan X pangkat 2-nya. Nah, ini ya soal nomor 3. Hitunglah frekuensi kumulatif, nilai tengah, maaf, diperbesar. Nah, oke. Frekuensi kumulatif, nilai tengah, dan X pangkat 2-nya. Nah, kan dari kasih tahu ini ya, di tabelnya itu udah ada kelasnya dan frekuensinya, gitu. Jadi pertama itu frekuensi kumulatif. Nah, kan kumulatif itu kan ditambahkan dari frekuensi sebelumnya ya. Berarti yang A itu F kumulatif. Kan yang kelas pertama kan ada 7 frekuensi. Kemudian kelas kedua itu ada 10 frekuensi. Tapi karena ini kumulatif, kita tambahkan 7, berarti 17. Kemudian ditambah 16, berarti 33. Ditambah 23, itu 56. Ditambah 21 itu 77. Ditambah 17, 94. Dan ditambah 6, 100. Berarti 100 ini ada di kelas 7. Dan frekuensi kumulatif itu ada 100. Kemudian midpoint, nilai tengah. Tadi si Zaki udah ngasih tahu rumusnya. Angka terbawah ditambah angka teratas dibagi 2. Gitu. Berarti kan 17 tambah 21. 17 tambah 21 bagi 2 dapat 19. Kemudian 22 tambah 26 dibagi 2, 24. Lalu 27 tambah 31 dibagi 2 dapat 29. Dan seterusnya. Tinggal memakai rumus yang dikasih tahu Jaki tadi. Kemudian X pangkat 2-nya itu ya, berarti di 19 pangkat 2. 361, kemudian 24 pangkat 2 itu 576, kemudian 851, 1156, dan seterusnya. Itu untuk yang A. Kalau untuk yang B itu yang buat grafik histogram poligon, berarti kan teman-teman tinggal mengikuti urutannya tadi. Pertama diurutkan, kemudian cari kelasnya, lalu tentukan batas bawahnya. Kan karena dikasih tahu ya di soalnya, berarti kita tinggal
buat histogramnya saja. Berarti yang dikasih tahu Jaki tadi itu pertama itu dempet, ya kan? Nggak ada gap di antara batangnya. Kemudian untuk X-nya itu kita bisa pakai midpoint atau kelas boundaries. Tapi yang disarankan itu pakai midpoint. Kemudian ya Y-nya itu adalah frekuensi. Jadi ya sebenarnya kita cuma gambarnya saja. Tinggal buat gambarnya di kertas atau di Excel gitu. Kemudian untuk C dan D itu yang C itu mungkin teman-teman tahu ya kalau misalnya teman-teman masih ingat rumus matematikanya waktu SMA sama Denny juga kalau teman-teman masih ingat. Karena saya sudah lupa rumusnya. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya pasti kita pelajari mean, median, modus, dan varian serta deviasinya. Itu untuk bagianku sisanya akan dilanjutkan oleh si Jaki dengan soal dari dosennya. Nah, teman-teman, aku mau ngelanjutin penjelasan Daniel ya. Di sini aku ada 3 soal, udah sempat aku kirim soalnya yang foto itu. Udah aku sempat kirim ke grup. Ini soalnya. Kita di sini bakal bahas 3 soal. Ini kebetulan soal dari dosenku. Untuk soal pertama, di sini kita suruh nyari frekuensi relatif, kumulatif, sama poligonnya. Nggak aku gambar, tapi di sini aku sajiin class midpoint sama class boundariesnya. Suaranya kedengeran kan ya? Putus tadi. Iya, tadi sempat ini soalnya. Tapi belum jelasin kok, aku cuma tadi bacain soalnya aja. Pertama, ini udah jelas tapi. Iya, udah. Makasih. Di sini pertama kita mau bikin buatlah distribusi frekuensi relatifnya. Nah, di sini kan udah disajiin tuh kelas sama frekuensinya kan. Di sini aku tulis lagi kelas terus frekuensinya. Nah, di sini ada total dari seluruh frekuensinya. Ada 200 N-nya. Nah, lalu kita disuruh mencari frekuensi relatif. Untuk mencari frekuensi relatif kan dia rumusnya frekuensi kelas tersebut dibagi total frekuensi dikali 100%. Nah, di sini yang pertama yang kelas 70 sampai 79. Berarti kan B3 itu 11 dibagi B11 totalnya 200, 11 bagi 200. Terus aku jadi persen. 45. Maaf Zaki, suaranya hilang-hilang. Jelas nggak ya? Kita kalau hilang-hilang bilang lagi ya. Oke, dilanjut aja dulu. Iya. Lalu untuk kelas kedua, ini kan 80 sampai 89. Frekuensinya ada 18. Nah, untuk mencari frekuensi relatifnya, maka dia kan frekuensi kelas kedua, si 18, dibagi sama total frekuensi 200, 18 bagi 200, terus kita kaliin 100% atau dijadiin persentase. Maka aku dapat 9%. Begitupun seterusnya sampai yang kelas terakhir. Kelas berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai ke kelas 8. Nah, total frekuensi relatif dari kelas pertama sampai kelas terakhir itu jumlahnya harus 100%. Kalau udah kayak gitu insya Allah benar. Itu untuk yang pertama. Yang frekuensi relatif. Intinya dia nyarinya tuh frekuensi kelas tersebut dibagi total frekuensi atau total datanya dikali 100%. Dan hasil dari frekuensi relatif semua kelas harus 100%. Intinya gitu. Lalu aku lanjut ke yang kumulatif kurang dari. Pertama, kelas pertama kurang dari 80. Karena kan di kelas pertama ini 70 sampai 79 kan. Makanya aku tulis
Terus yang 80 sampai 89 kelas kedua juga kurang dari 90, kelas ketiga kurang dari 100, kelas keempat kurang dari 110 dan seterusnya sampai yang kelas terakhir ini kan 140 sampai 149. Makanya aku ngasih ini kurang dari 150 karena kan memang nilainya kurang dari 150. Nah, di sini kita mencari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif kurang dari, berarti kan kalau yang kurang dari 80 ada 11 doang tuh. Kalau kurang dari 90 kan berarti 11 tambah 18, dapat 29. Terus kalau kurang dari 100, berarti kan 50, didapat dari 11 ditambah 18 ditambah 21, dapat 50. Dan seterusnya sampai nanti kurang dari 150, dia jumlahnya 200. Karena kan di sini semua datanya emang kurang dari 150, mentok di 149. Jadi intinya kayak ditambahin kayak gitu. Kalau frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, yang C ini kita disuruh gambar histogram atau poligon. Itu aku nggak gambar, tapi di sini aku udah cari kelas midpoint sama kelas boundariesnya, baik tepi bawah maupun tepi atasnya. Nanti jawaban Excelnya dikirim kok ke grup. Ini udah aku cari kelas midpoint sama kelas boundaries tepi atas tepi bawahnya, tinggal digambar histogram sama poligonnya. Tapi lebih baik pakai kelas midpoint-nya. Itu untuk soal 1. Lalu lanjut ke soal 2. Di sini ada soal, diketahui suatu distribusi frekuensi memiliki 5 kelas. Batas bawah kelas pertama, nih diketahuinya banyak kelas 5 kelas. Terus batas bawah kelas pertama sebesar 420. Dan pertengahan kelas pertama 434,5. Batas atas kelas ketiga 509. Jika frekuensi kelas pertama sampai dengan kelas kelima masing-masing 5, 10, 27, 32, 11, nih aku udah bikin buatlah distribusi frekuensi dari data di atas. Nah, pertama kita cari dulu berapa sih panjang kelasnya. Nah, kalau pengen nyari panjang kelas, berarti kita harus tahu dulu dong, kelas pertama ini dia jaraknya berapa sampai berapa gitu. Kita cari dulu nih kelas pertama yang 420 sampai 449. Ini dapat dari mana? Kan batas bawahnya udah ketemu 420. Batas tengahnya udah dapat 434,5. Kita nggak tahu nih batas atas kelas pertamanya berapa. Kita cari. Pakai rumus titik tengah sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 434,5 sama dengan batas bawahnya kan 420. Ditambahin batas atasnya, X, belum ketahuan, dibagi 2. Lalu batas atas sama dengan 449 didapat dari 434 dikali 2. Kan ini 420 ditambah batas atas dibagi 2 ya. 2-nya kita pindah ruasin ke sisi kiri jadi dikali. Jadi 2 dikali 434,5 sama dengan 420 ditambah batas atas. Batas atas sama dengan 434,5 dikali 2 dikurang 420, si batas bawahnya. Dapatlah batas atas 449. Lalu panjang kelasnya kita dapat dari batas atas di tepi atas dikurang tepi bawah. Tepi atas kan 400, batas tepi atas kan rumusnya batas atas dikurangi tepi atas kan rumusnya batas atas ditambah 0,5 ya. Jadi 449 ditambah 0,5. Lalu kita kurangin tepi bawah. Tepi bawah rumusnya batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 449 tambah 0,5 dikurang 420 kurang 0,5. Dapat panjang kelasnya 30. Baru kita bikin tabel distribusi frekuensinya. Frekuensinya udah dapat, tinggal kita bikin kelas-kelasnya aja. Karena per kelas panjangnya 30, maka ini kita bikin 420 sampai 449, 450 sampai 479, 480 sampai 509, 510 sampai 539, dan 540 sampai 569. Nomor 2 kayak gini. Jadi kita pertama tadi nyari batas atasnya dulu berapa, lalu kita cari panjang kelasnya, baru kita bikin si distribusi frekuensinya dari data-data yang udah diketahuin. Itu untuk soal 2. Ini berapa menit lagi ya? Nggak tahu. Lanjut ke soal 3.
Untuk soal 3, ini soalnya, diketahui bahwa penghasilan seorang tukang tambal ban setiap bulan sebagai berikut. Ini banyak ya datanya. Terus, buatlah distribusi frekuensi dari data tersebut, distribusi frekuensi relatif, frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari, sama histogram poligon. Pertama diketahui data terkecilnya ada 100. Nah, 100. Aku kemarin udah nyoret-nyoret juga di kertas. Terus data tertingginya ada 221. Mana 221 nih? Nah, ini 221. Data tertinggi, ini data terendahnya 100. Lalu banyak datanya ada 84. Udah aku hitung juga. Pertama, untuk membuat distribusi frekuensi, kita harus mencari berapakah banyak kelas dan panjang kelasnya. Sebagaimana udah dijelasin sama Daniel tadi, untuk mencari banyak kelas, kan rumusnya 1 ditambah 3,3 sekian log N kan. 3,332 berapa gitu log N. Nah, pertama, karena N-nya 84, aku mencari log 84-nya dulu. Log 84 dia rumusnya sama dengan log dalam kurung L4. L4 ini banyak datanya N84 dan ada koma 10. Kenapa 10? Karena kan biasanya logaritma patokannya log 10 gitu kan. Makanya aku pakai log 10. Ini udah aku hitung pakai Excel sama kalkulator juga. Kebetulan hasilnya sama. Dapat log 84 1,92 sekian. Nah, lalu aku nyari si 1 plus 3,3 log N-nya dapat 7,350 sekian. Dapat dari 1 ditambah 3,3 dikali log 84-nya si 1,9 tadi. Dapat hasil banyak kelasnya itu 7,35 sekian. Nah, karena dia pembulatannya ke atas, walaupun di bawah 0,5, kalau kata dosenku ya, walaupun kita cuma dapat 7,1, 7,2, itu tetap harus dibulatkan ke atas. Makanya aku bulatkan banyak kelasnya dari 7,35 ke 8. Ke 8. Banyak kelasnya jadinya ada 8 dibulatkan ke atas. Nah, aku asumsi pembulatan ke atas. Kalian bisa tanya dosen kalian, apakah mereka patokannya pakai walaupun 7,1 itu dibulatkan ke atas atau patokannya 0,5. Namun kata dosenku, kalau di statistika dia kebijakan pembulatannya biasanya agak berbeda sama matematika, seperti yang di sini. Lalu untuk panjang kelas juga sama. Ini rumusnya data tertinggi 221 dikurang data terendah 100 dibagi banyak kelas 8. L3 kurang L2 bagi ke 8. 221 kurang 100 dibagi 8. Dapat 15,125. Aku bulatin ke atas, panjang kelasnya ada 16. Tinggal kita bikin kelas-kelasnya nih. Penghasilan dalam ribuan rupiah. Ini kelas pertama sampai kelas ke-8. Ini frekuensinya aku udah ngitung juga pakai tali di kertas. Ini totalnya udah 84 seperti dengan yang disajikan. Lalu untuk yang basic relatifnya, ini rumusnya sama yang kayak nomor 1 ya. Frekuensi kelas tersebut dibagi total frekuensi dikali 100%. Jadi yang kelas pertama 100 sampai 115 itu rumusnya 7 dibagi 84 dikali 100%. Dapat 8,33 sekian. Terus sampai kelas ke-8 rumusnya kayak gitu. Nanti frekuensi relatif kelas pertama sampai kelas 8 dijumlahin hasilnya harus 100%. Itu untuk frekuensi relatif. Lalu untuk frekuensi kumulatif kurang dari, sama kayak nomor 1 rumusnya. Ini karena yang kelas pertama 100 sampai 115, maka untuk kelas pertama di frekuensi kumulatif kurang dari, aku buat kurang dari 116, karena emang di bawah 116. Untuk kelas kedua juga di bawah 132, karena emang dia mentok di 131. Dan seterusnya sampai bawah. Frekuensinya 7, lalu 7 tambah 9 untuk kelas kedua. Yang ketiga, 7 tambah 9 tambah 14, dan seterusnya sampai di kelas terakhir mentok di 84, sesuai dengan banyak datanya. Lalu untuk frekuensi kumulatif lebih dari, dia pertama, maaf ini aku lupa ngetik lebih dari berapanya. Mana kemarin ya kertasnya? Oh ini. Untuk yang lebih dari, yang pertama lebih dari 100,
Karena kenapa? Karena kan kelas pertama dia mentoknya di 100. Berarti lebih dari 100, 100 ke atas maksudnya. Ada 84 sama, terus kelas kedua lebih dari 116. Karena di sini mentok di 116. Dapat 77 dan seterusnya. Lalu aku tulis dulu. Intinya yang frekuensi kumulatif lebih dari, dia kebalikannya dari yang kurang dari ya. Ntar aku ini dulu. Terus 32, 148, 164, 180, 196, 212. Ini untuk yang frekuensi kumulatif lebih dari. Yang pertama, 84 lebih dari 100. Maksudnya 100 ke atas ya. Kalau misalkan yang lebih dari itu, misalkan dibilang lebih dari 100. Si 100-nya itu, dia ngikut. Jadi kayak kalau kita bilang lebih dari sama dengan 100, harusnya kayak gitu. Terus ini dari 116, 132, 148 sama. Tinggal dijumlahin kalau lebih dari 100 kan berarti 100 sampai ke atasnya tuh. Dia semua populasi, semua frekuensi. Kalau lebih dari 116, berarti kan yang kelas pertamanya nggak termasuk tuh. Terus yang kelas ketiga lebih dari 132, berarti kelas pertama dan kelas keduanya itu nggak masuk. Dan seterusnya. Sampai yang lebih dari 12 itu dia cuma ada 5. Karena emang di kelas terakhir cuma ada 5. Yang frekuensi kumulatif lebih dari kayak gitu. Terus yang histogram sama polygon frekuensi, dia bisa pakai midpoint atau class boundaries. Aku belum bikin di sini midpoint sama class boundaries. Oh, ini aku udah bikin midpoint-nya. Di kertas nih aku tulisin deh. Midpoint-nya. Sampai sini ada sisa 4 menit. Ada yang mau ditanyain? Nanti aku share sih jawabannya ini ke grup. Zaki, maaf mau tanya. Nah, yang tadi kan kamu bilang di sini kan dia yang lebih dari 100, 100-nya itu ngikut. Apa enggak? Ngikut. Jadi kalau kata dosenku tuh, karena kenapa dia frekuensinya 84, jadi kalau aku sih nangkepnya lebih dari sama dengan 100 gitu. Jadi 100-nya itu ngikut. Aku tuh awalnya mikirnya dari 99 kan, biar 100-nya itu kayak jelas masuk gitu loh. Tapi emang kalau dari dosenku kayak gitu, lebih dari 100, jadi kayak diasumsikan lebih dari dengan 100, 100-nya tuh ngikut. Oh, Kalau di dosenku gimana? belum. Belum. Lupa. Berarti kalau yang ini tuh lebih dari sama dengan, kalau yang kurang dari itu tetap kurang dari gitu ya. Jadi 116-nya di sini nggak ngikut kan? Iya. Kayak gitu. Oh, iya. Aku juga kemarin agak bingung yang di lebih dari. Kenapa nggak kayak lebih dari 99, lebih dari 115 gitu loh. Nanti tak tanyain deh ke dosennya. Kemarin dari dosennya kayak gitu dikasih taunya. Pas lagi ada bahas soal gitu. Makasih. Iya. Ada lagi? Kalau misalkan ada yang salah, kasih tahu ya. Takut ada salah-salah. Ini juga tinggal. Ini tinggal 2 menit. Gimana?
kalau misalkan mau ditutup atau gimana? Maksudku kalau emang ada yang pengen ditanyain bisa ditanyain gitu. Soalnya ini tinggal 2 menit. Ya mungkin kalau ada 1 orang, 2 orang nanya ya masih bisa kejawab kalau emang ada yang pengen ditanyain. Atau emang mau dicukupin aja kalau emang udah nggak ada yang mau nanya. Atau dilanjut misalkan di grup ada yang mau nanya nanti kalau aku sama Daniel bisa jawab ya dijawab gitu. Ini bentar ku kirim dulu ke grup. Aku stop share dulu deh. Itu jawabannya udah ku kirim ya yang pembahasanku. Yang punya Daniel tadi. Bentar. Itu yang punya Daniel udah ku kirim juga. Ini udah kurang dari 1 menit. Ditutup nggak apa-apa ya? Udah mau mati soalnya Zoom-nya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf nih kalau aku sama Daniel masih banyak salah, kurang dan apapun itu.